Halo anak-anak semua, selamat pagi. Apakah semua bersuka cita? Sehari ini bersuka cita. Kalau anak-anak mau datang di hadapan Tuhan, mukanya harus gembira. Jangan mukanya begini, jelek sekali. Kita bersuka cita, kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di sini. Tuhan Yesus di hati kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yesus di sini, Yesus di sini, Yesus ada di sini. Yesus di sini, Yesus di sini, Yesus ada di sini. Di hati, Yesus di hati, Yesus di hati, Yesus ada di hati. Yesus di hati, Yesus di hati, Yesus ada di hati. Tuhan Yesus ada di sini, ada di hati kita. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama ke gereja, tapi Tuhan Yesus ada di sini di hati kita. Sekarang kita mau berdoa ya. Kita berdoa dengan sikap yang baik. Kita berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Tuhan mengasihi kami. Kami ini masih kecil Tuhan. Kami selalu perlu Tuhan ada di dalam hati kami. Sehingga di hati kami ini selalu penuh dengan sukacita. Di hati kami selalu penuh ucapan syukur. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah kami. Berikan kami hati yang suka mendengarkan firman Tuhan. Dan tangan, kaki, mulut, dan pikiran kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan itu selalu mengasihi kita. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu ada di gereja, ada di mobil, ada di manapun kita berada. Juga Tuhan Yesus ada di rumah kita. Saat kita sekarang ini sedang ibadah. Kita naikkan satu pujian ya adik-adik. Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Ada bersama-sama dengan aku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita sama-sama nyanyikan dengan muka dan tersenyum dengan hati yang penuh gembira memuji Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi ya, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita semua bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Nah, Lausa akan menunjukkan satu buah gambar ya. Nah, ada seorang anak kecil. Anak kecil itu dikasih sama mamanya biskuit. Biskuitnya enak loh. Biskuitnya biskuit coklat. Kemudian mamanya kasih ke anak ini. Nak, mama kasih ya biskuit coklat. Anak ini dengan gembira menerimanya. Makasih Ma. Tapi kemudian mamanya datang lagi. Mamanya minta, Nak, mama minta ya kembali biskuit coklatnya. Adik-adik, kalau
Kalau kalian itu sudah dikasih sesuatu lalu diminta lagi, kayaknya kok nggak niat ya mamanya ngasih. Udah dikasih, minta lagi. Udah dikasih, minta lagi. Tapi anak ini luar biasa. Anak ini tidak marah. Dia tidak cemberut. Dia tidak nangis. Tapi dia mengembalikan coklat itu kepada mamanya. Kenapa kok dikembalikan? Karena anak ini tahu kalau mamanya itu tidak jahat. Mama itu baik, mama itu benar. Mama pasti akan memberikan yang lebih baik lagi. Mamanya datang lagi. Mamanya memberikan biskuit yang lebih enak, lebih banyak. Ya ampun, begitu baiknya mamanya. Tapi ada yang lebih baik dari mama kita, yaitu siapa? Ayo siapa? Yang lebih baik itu Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, mengasihi kita, orang berdosa. Kita naikkan pujian ini satu kali yuk. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi adik-adik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus itu juga Allah yang benar. Dari mana kita tahu? Dari mana ayo? Kak Angel tahu nggak dari mana? Dari mana kita tahu? Kita taunya dari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Adik-adik mau dengar ya ceritanya? Tapi sebelumnya kita panggil dulu Lausenora. Lausenora. Hai semuanya. Ya, Hai adik-adik semuanya. Hai. Apa kabar yang di rumah? Baik-baik aja ya? baiklah Kak. Baiklah Lause. Nah, Lause Ya. mau cerita firman Tuhan ya? Iya Lause. Kalau gitu kita mau dengar firman Tuhan di Alkitab, kita nyanyi ya. Boleh? Nyanyi lagu apa Lause? Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab buku kesayangan. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab buku kesayangan. Buku kesayangan. Lause, saya duduk dulu ya dengar firman Tuhan ya. Baik, Lause. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Nah, semuanya ambil sikap berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tunjukkan kepala. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini, untuk firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang memberkati kami dan juga memberkati Lause kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, yaitu di dalam Kitab Kejadian, pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Di kisah Alkitab hari ini, ada seorang bapak yang bernama Abraham. Dia sudah tua dan belum punya anak.
Tuhan berjanji akan memberi seorang anak untuk Bapak Abraham. Dan benar, suatu hari Tuhan menepati janjinya. Tuhan memberi anak kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Mereka menamai anak itu Ishak. Mereka sangat senang. Di usia mereka yang sudah sangat tua, Tuhan akhirnya memberi seorang anak. Nah, suatu hari Tuhan berkata kepada Bapak Abraham, "Abraham, berikan kembali kepadaku Ishak anakmu ini." Bapak Abraham kaget. Sepertinya dia juga sangat sedih mendengar perintah Tuhan ini. Wah, kira-kira Bapak Abraham mau taat enggak ya? Ternyata Bapak Abraham taat. Dia mau memberikan anaknya itu untuk dipersembahkan di Gunung Moria. Kenapa ya kok dia taat? Padahal dia kan sayang sama Ishak. Dan Ishak ini anak satu-satunya loh. Bapak Abraham mau taat karena dia tahu Tuhan itu sangat baik. Dan dia percaya kepada Allah yang benar dan Allah yang sangat baik itu. Karenanya Bapak Abraham mau menurut taat kepada Allahnya. Abraham mengajak Ishak dan beberapa pembantunya berjalan menuju Gunung Moria. Ishak dengan taat mengikuti papanya, Abraham. Ishak bertanya kepada papanya, "Papa, di manakah domba yang akan dipersembahkan?" Bapak Abraham menjawab, "Tuhan Allah yang akan menyediakan domba itu. Percaya saja, Nak." Lalu sampailah mereka di Gunung Moria. Ternyata di sana belum ada domba. Mereka tidak melihat seekor domba pun. Tetapi Bapak Abraham tetap mempersiapkan mezbah untuk mempersembahkan korban. Seperti yang Tuhan perintahkan. Tuhan senang melihat sikap Abraham dan Ishak yang taat. Maka Tuhan menunjukkan kebaikannya. Mereka melihat ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Tuhan menyediakan domba itu untuk mereka persembahkan. Bapak Abraham dan Ishak sangat senang. Mereka senang karena Tuhan itu selalu benar dan sangat baik. Seperti ayat hafalan kita minggu ini. Masih ingat ayat hafalan kita seperti apa? Semua ingat ya? Kita ikutin sama-sama ya. Kita gerak sama-sama ya. Gimana ayat hafalan kita? Sama-sama ya adik-adik di rumah. Yeremia 10 ayat 10a. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Ulangi sekali lagi ya. Yeremia 10 ayat 10a. Tetapi Tuhan adalah benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Nah, siapa yang mau taat seperti Bapak Abraham? Siapa yang mau? Wah, semuanya pasti mau ya. Kakak juga mau loh taat. Kita sama-sama belajar untuk taat ya. Seperti Bapak Abraham dan juga Ishak. Menuruti perintah Tuhan. Meskipun itu tidak gampang. Percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah yang selalu benar dan sangat baik. Nah, sekarang kita naikkan satu pujian ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita naikkan satu pujian, kakak akan panggil Lause selfie ya untuk temenin kakak, temenin Lause di sini ya. Lause selfie, Lause selfie. Kita mau nyanyi ya, Percaya dan Patuh. Percayalah dan patuh padanya.
saya mau percaya, saya mau taat supaya Tuhan senang. Iya Lause. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita juga sudah dengerin firman Tuhan. Nah sekarang kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak akan menutup dalam doa ya. Tuhan, mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman yang boleh kami dengarkan boleh mengajarkan kepada kami untuk kami boleh taat kepada Papa, kepada Mama, terlebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita jangan lupa ya, kita punya bejana untuk Tuhan. Adik-adik bisa mengumpulkannya. Dan kalau bila kita sudah bisa bersama-sama bertemu di gereja, kita bawa persembahan kita untuk Tuhan. Satu lagi, Lause juga mau ingatkan ya, kalau adik-adik punya papa mama keluar, jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Ya, Kak Lause, kita sudah selesai ya ibadahnya. Iya, Lause. Aduh, kok sedih ya rasanya mau berpisah. Gimana? Tapi nggak apa-apa ya, minggu depan Kita ketemu lagi ya. Iya. Nah, sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.